Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 10 ya. Selamat siang, meskipun sudah siang, tetap semangat ya semua. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang anti cacing. Anak-anak sekalian bisa melihat materi pada buku paket halaman 109 tentang anti cacing, atau biasa disebut dengan Anthelmetica ya, anti cacing. Untuk negara berkembang seperti Indonesia, bahwa cacingan ini sering dijumpai pada anak-anak ya, karena kalau dalam negara berkembang tentunya kebersihan dan higienitas lingkungan itu masih kurang, sehingga cacingan ini banyak diderita oleh anak-anak Indonesia. Jadi akan banyak sekali pasien-pasien pada kasus cacing nanti kita temui di klinik ataupun resep-resep dokter, akan banyak sekali, terutama pada anak-anak pada masa pertumbuhan. Dan penyakit cacing ini biasanya ada pencegahannya sebenarnya sangat mudah sekali. Ini hanya tergantung kebiasaan kita, kebiasaan masyarakat Indonesia ya. Yaitu misalnya dengan menjaga kebersihan makanan, usahakan ketika memasak makanan itu benar-benar matang. Karena di dalam makanan dikhawatirkan akan ada semacam telur-telur cacing yang kalau tidak dimasak ketika dimakan akan berkembang di dalam tubuh. Ya, kemudian ingat mencuci tangan sebelum makan. Ini sudah kita digalakkan karena memang mencuci tangan selain untuk mencegah virus yang pada saat ini, pandemi saat ini, dia bisa menempel di tangan dan dia bisa masuk lewat tangan. Demikian juga cacing akan menempel di tangan telurnya, kemudian ketika kita makan akan terbawa ke dalam perut sehingga berkembang di dalam perut tersebut ya. Nanti penggolongan cacing itu akan banyak sekali jenis-jenis cacingnya ya. Kalau di Indonesia itu yang paling banyak diderita yaitu cacing kremi. Pertama, cacing kremi bentuknya kecil, putih ya, kecil. Ini sangat berbahaya juga bila terjangkit oleh anak-anak Indonesia, karena dia menghisap sari-sari makanan di dalam tubuh, sehingga pada masa pertumbuhan maka kecerdasannya menjadi semakin berkurang ketika terkena cacing ini. Ada juga cacing gelang. Cacing gelang bentuknya seperti gelang, agak besar sedikit, tapi ini jarang terjadi di Indonesia. Kemudian cacing pita, ini ada juga terjadi di Indonesia, yaitu bentuknya pipih kemudian panjang. Ini bisa besar sekali, bisa sampai panjangnya bisa 1 meter kalau tidak diobati, sehingga akan membahayakan tubuh. Dan penularannya itu biasanya di dalam daging ya. Daging nanti ada daging sapi, daging babi, kemudian daging ikan. Nah, ini daging sapi, daging babi, daging ikan. Ini akan kalau tidak dimasak dengan baik akan menyebabkan adanya cacing pita. Kemudian akan ada obat-obatan yang digunakan untuk mengatasi cacing tersebut. Ini ada generiknya. Kalau kita sekarang akan membahas tentang generiknya ya. Nanti kalau
nama dagangnya itu nanti bermacam-macam. Pertama ada mebendazole. Mebendazole ini kalau kalian tahu Vermob itu isinya mebendazole. Mebendazole ini bagus sekali, dia hampir membunuh semua jenis cacing. Kemudian yang mungkin umum di tempat kita yaitu Pirantel pamuat ya. Itu Pirantel pamuat ada di dalam Combantrin. Ini kalau Pirantel pamuat ini efektif untuk cacing kremi. Ini cocok, makanya sering sekali ya Combantrin di apotek-apotek itu tersedia. Karena memang cacing kremi itu banyak terjadi di Indonesia. Nah, itu anak-anak sekilas tentang cacing. Di sini Pak Hendra akan memberikan tugas ya. Nanti akan Pak Hendra share di Google Class. Kemudian kalian perhatikan pertanyaannya. Nomor 1. Apa itu antelmetika? Jelaskan secara singkat. Yang kedua, sebutkan 3 cara mencegah terjadinya cacingan. Nomor 3, sebutkan 3 jenis cacing beserta nama latinnya. Yang keempat, sebutkan 4 obat generik untuk cacing. Yang terakhir, sebutkan kontraindikasi dari dietil karbamazin. Kontraindikasinya. Nah, demikian anak-anak sekilas dari Pak Hendra. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.